Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasina dengan nomor induk mahasiswa 2011-315, Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menuntaskan salah satu mata kuliah saya, yaitu mata kuliah auditing, yaitu tentang membahas mengenai pemeriksaan surat berharga dan investasi. Nah, di mana surat berharga ini memiliki sifat dan beberapa contoh surat berharga, tujuan adanya pemeriksaan surat berharga, kemudian prosedur untuk pemeriksaan surat berharga yang disarankan untuk kita lakukan. Yang pertama, sifat dan surat contoh berharga ini, investasi dalam surat berharga dapat merupakan aset yang lancar atau non lancar, tergantung atau maksud tujuan dari pembelian surat berharga tersebut. Kalau surat berharga dibeli dengan tujuan untuk memanfaatkan kelebihan dana yang tersedia, biasanya surat berharga tersebut harus mudah diuangkan dalam waktu singkat, dan investment atau marketable security yang merupakan karet asen, misalnya dalam bentuk deposito berjangka kurang atau sama dengan 1 tahun, dan surat-surat saham atas obligasi yang marketable. Surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment biasanya dengan tujuan sebagai berikut, yaitu untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar. Kemudian untuk memperoleh pendapatan yang kontinu, misal dalam bentuk bunga dan pembelian obligasi. Yang ketiga, sebagai sumber penampungan dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Nah, menurut SAE TAP, IAI mengatur tentang investasi pada efek tertentu sebagai berikut, yaitu efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan, kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Efek utang, di mana efek utang ini adalah efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara kreditor dengan entitas yang menerbitkan efek. Nah, sedangkan efek ekuitas ini sendiri menunjukkan hak kepemilikan atas suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh, misalkan waran opsi beli, atau hak untuk menjual, misalnya opsi jual, kepemilikan tersebut dengan harga yang telah atau akan ditetapkan. Pada saat perolehan entitas harus mengklasifikasikan efek utang, efek ekuitas ke dalam salah satu dari 3 kelompok ini sendiri. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo, held to maturity, diperdagangkan, tersedia untuk dijual. Kemudian metode akuntansi ini sendiri terbagi menjadi ada yang pertama metode akuntansi, kemudian metode pengungkapan. Nah, di mana metode akuntansi ini ada entitas asosiasi, entitas anak. Nah, di mana entitas asosiasi ini sendiri, investor harus mengukur investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode biaya. Nah, sedangkan untuk entitas anak sendiri, pengukurannya investasinya pada entitas asosiasi dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas anak tidak dikonsolidasikan dalam laporan keuangan investor sebagai entitas induk. Nah, di mana pengungkapan ini sendiri, investor harus mengungkapkan hal-hal tentang kebijakan akuntansi yang digunakan dalam investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Kemudian jumlah tercatat investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak. Kemudian nilai wajar investasi pada entitas asosiasi dan entitas anak yang tersedia, kuotasi harga yang dipublikasikan untuk investasi pada entitas asosiasi. Investor harus mengungkapkan jumlah dividen dan penerimaan distribusi lainnya yang diakui sebagai penghasilan. Kemudian tujuan dari pemeriksaan ini sendiri tentu untuk memeriksa apakah terdapat internal kontrol yang cukup baik, untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan keuangan betul-betul ada dimiliki dan atas nama perusahaan pada tanggal laporan posisi keuangan. Kemudian untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga tersebut telah dibukukan dan uangnya diterima oleh perusahaan. Untuk menilai dari surat-surat berharga tersebut sesuaikah dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, meriksa penyajian di dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan. Yang pertama, pelajari dan evaluasi internal control atas temporary in long term investment. Minta rincian surat berharga
yang memperlihatkan saldo awal, penambahan dan pengurangan serta saldo akhirnya. Periksa fisik dari surat-surat berharga tersebut. Cocokkan data dalam rincian dengan berita secara pemeriksaan fisik surat berharga. Periksa mathematical accuracy dari rincian surat berharga. Kemudian cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Lakukan vouching. Periksa perhitungan bunga. Periksa harga pasar. Adakah diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga? Periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang akan mempengaruhi klasifikasi atau disclosure dari surat-surat berharga tersebut. Periksa apakah penyajian surat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long term investment yang diperiksa. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi pemeriksaan surat berharga dan investasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.